Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di HUT Padmanaba yang ke-78 ini, kami dari Angkatan 87 ingin berkontribusi kepada seluruh keluarga besar Padmanaba tentang menggapai hidup sampai umur 100 tahun, insya Allah. Sejalan dengan semangat bereuni dan bertemu dengan teman lama sekolah tercinta SMA Negeri 3 Yogyakarta. Bukankah kita ingin selalu bertemu dalam keadaan baik, bahkan dalam usia berapapun? Meski usia adalah rahasia ilahi dan hanya kepadanya kita akan kembali, tetapi wajib bagi kita untuk berusaha selalu sehat dan berusia lanjut agar dapat mendharma baktikan hidup kita kepada ilahi dan berbuat baik kepada sesama. Usia harapan hidup orang Indonesia tahun 2019, laki-laki 69 tahun dan wanita 71 tahun. Sedangkan menurut data BPS pada tahun 2018, angka harapan hidup tertinggi di Indonesia terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 78,84 tahun atau 73,03 tahun bagi pria dan 76,65 tahun bagi wanita. Jepang adalah negara dengan usia harapan hidup rata-rata 84,21 tahun. Warga Jepang sudah menerapkan dan berlomba-lomba menggapai hidup sampai umur 100 tahun. Bahkan WHO sendiri sudah menetapkan usia produktif naik dari waktu ke waktu. Dari angka 55 tahun sekarang sudah menjadi 64 tahun. Sehingga ada lelucon, usia 40 tahun sekarang dianggap remaja. Di negara kita, Indonesia, seiring dengan kemakmuran yang terus meningkat, faktor kesehatan dan umur panjang menjadi perhatian. Diperlukan persiapan dan cara untuk menjadi umur yang panjang, yang bila mana perlu dipelajari. Berikut ini adalah paparan tentang usia manusia dan faktor-faktor apa saja yang membuat umur manusia memiliki kemungkinan umur lebih panjang. Di keluarga ibu saya, alhamdulillah umurnya cukup panjang semua. Dari bude saya saja saat ini berumur 86 tahun. Hanya saja Pak D saya beberapa saat yang lalu meninggal karena komplikasi yang terlambat penanganannya. Sementara ibu saya berumur 79 tahun saat ini, sangat sehat, bisa berjalan kemana saja, jalan-jalan, relatif tidak memiliki penyakit yang berarti. Bahkan nenek saya berumur sampai 99 tahun saat ini. Sampai dengan umur 97 tahun, beliau masih bisa berjalan ke mandiri, hanya saja jatuh di kamar mandi, tulang pinggangnya patah dan tidak bisa dioperasi sehingga mengharuskan bed rest sampai saat ini. Ingatannya masih sangat kuat, masih mengenali anak dan cucunya. Luar biasa. Sedikit berkebalikan dari garis ayah saya. Ayah saya meninggal beberapa saat yang lalu, usia 79 tahun karena komplikasi ginjal. Sementara adik-adiknya 6 bersaudara, tidak ada yang mencapai usia 60 tahun. Rata-rata meninggal karena terkena penyakit kanker. Hanya saja ayah saya ini sedikit berbeda dengan saudara-saudaranya. Hanya dia yang olahragawan, main tenis sampai umur 60 tahun, sampai muncul gangguan jantung.
Kemudian beliau juga sebagai dosen peternakan UGM mendapat asupan protein yang mungkin lebih dari saudara-saudaranya. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Seperti kita tahu bahwa kadang-kadang penyakit itu asalnya dari pikiran dan perasaan. Di usia 47 tahun, aku pernah mengalami sakit sehingga shock anafilaktis karena aku tidak cocok dengan obat yang diberikan dokter. Aku alergi, sehingga aku harus menjalani rawat inap selama 2 hari untuk memulihkan kondisiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang berharap umur yang panjang. Panjang umur adalah interaksi dari faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan misalnya adalah obesitas, merokok. Hal ini akan berdampak kepada penyakit diabetes mellitus dan kardiovaskuler. Beberapa faktor yang dikatakan dapat memperpanjang usia antara lain: 1. Pembatasan kalori dan nutrisi seimbang. Pembatasan kalori atau restriksi kalori didefinisikan dengan penurunan asupan makanan hingga 30% sampai dengan 40% kalori yang dibutuhkan tanpa menyebabkan malnutrisi. Restriksi kalori dapat memperpanjang usia harapan hidup serta memperlambat proses penuaan. Intervensi nutrisi yang tepat dapat mengoptimalkan respon imun dan inflamasi pada orang lanjut usia. Pola makan gaya Mediterania yang kaya buah, ikan, dan sayuran dapat mengurangi risiko gangguan kognitif. Diet tinggi buah dan sayuran disertai dengan makanan yang cukup protein dapat mempertahankan massa tubuh. Intervensi nutrisi antara lain pemberian vitamin E, vitamin B6, zinc, minyak ikan, probiotik penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Intervensi yang dilakukan dari awal kehidupan dapat memiliki dampak kesehatan yang signifikan pada usia tua. Yang kedua adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik derajat rendah dapat menginduksi metabolisme mitokondria. Penelitian selama 5,7 tahun pada Shanghai Women Health Study menunjukkan wanita dengan aktivitas fisik mengalami penurunan mortalitas yang bermakna. Penelitian Wen di Taiwan tahun 2009 juga menunjukkan kematian yang rendah pada kelompok yang aktif dibandingkan dengan kelompok yang tidak aktif. Usia harapan hidup di Taiwan mencapai 85 tahun untuk pria dan 95 tahun untuk wanita. Aktivitas fisik dimulai dengan sering berjalan, bangun lebih pagi, dan tambahkan 30 menit untuk berolahraga. Latihan kekuatan, keseimbangan, dan peregangan ini juga penting untuk mempertahankan dan meningkatkan kekuatan otot. Yang ketiga adalah intervensi faktor resiko penyakit kardiovaskuler. Penelitian dari Bronx Longitudinal Aging menunjukkan bahwa pengendalian faktor risiko penyakit kardiovaskuler seperti hipertensi, dislipidemi, dan merokok memungkinkan lebih banyak individu mencapai umur panjang. Yang keempat adalah menghilangkan atau mengubah perilaku berisiko tinggi. Modifikasi atau mengubah perilaku berisiko tinggi seperti merokok, kecanduan narkoba, konsumsi alkohol yang berlebihan, mengendarai sepeda motor, dan mengemudi secara sembrono. Hal ini akan mengurangi kejadian kematian dini, sehingga memungkinkan lebih banyak individu mencapai usia hidup yang lebih panjang. Yang kelima adalah dukungan keluarga dan sosial. Seseorang tidak bisa mencapai umur usia tua tanpa dukungan sosial yang diberikan oleh teman dan keluarga. Saat mencapai usia lanjut, maka seseorang akan membutuhkan perawatan dan dukungan dari keluarga. Yang keenam adalah intervensi ilahi atau spiritualitas. Intervensi ilahi atau orang menyebut keberuntungan adalah faktor penting untuk mencapai umur panjang. Keyakinan dan kemauan yang kuat atas landasan spiritualitas memunculkan kekuatan yang lebih tinggi yang membuat perbedaan semangat dalam peluang mereka untuk pulih dari sakit. Orang dengan orientasi spiritualitas yang kuat
memiliki peluang yang lebih baik untuk mencapai usia tua. Setiap manusia sebetulnya memiliki hubungan khusus dan unik dengan Tuhan. Yang ketujuh, menumbuhkan optimisme. Kondisi mental seseorang memainkan peranan penting untuk mencapai panjang umur. Sikap optimis memberikan keuntungan untuk bertahan hidup dibandingkan dengan sikap pesimis. Sehingga apabila kita ingin umur panjang, maka harus merubah gaya hidup sehat dengan cara melakukan restriksi kalori, nutrisi yang seimbang, meningkatkan aktivitas fisik, sikap hidup yang optimis, mengurangi gaya hidup yang beresiko, dan meningkatkan spiritualitas. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Padmanabah. Selamat ulang tahun kepada SMA 3 Padmanabah yang ke-78. Akankah kita akan berumur panjang seperti SMA kita? Tentu saja semua orang ingin sehat dan tetap bisa beraktivitas dan berguna bagi orang lain dan berumur panjang. Ini adalah beberapa rekomendasi agar sistem imun tubuh kita tetap baik dan tentu saja menjadi lebih kebal terhadap penyakit-penyakit infeksi. Barangkali kita mulai dengan meningkatkan sistem imun kita. Sistem imun merupakan pertahanan kita dalam melawan mikroorganisme dan benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Dalam menyikapi wabah virus corona yang sedang merebak saat ini, tentu saja maka kita, khususnya tenaga kesehatan maupun tenaga non-kesehatan yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan, perlu memperhatikan beberapa poin berikut untuk menjaga sistem imun tetap baik. Rekomendasi ini adalah rekomendasi Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia yang saya salah satunya menjadi anggotanya. Beberapa pola hidup yang dapat diterapkan untuk menjadi atau menjaga sistem imun. Yang pertama adalah tidur. Tidur yang cukup merupakan salah satu hal yang penting dalam regulasi sistem imun. Kekurangan tidur dapat menyebabkan berkurangnya fungsi sistem imun. Sehingga diharapkan kita bisa tidur cukup agar kita tidak rentan terhadap infeksi, sehingga kita menjadi lebih kuat, tidak sakit karena infeksi. Tidur dalam beberapa studi meningkatkan kekebalan tubuh dengan cara meningkatnya proliferasi atau perbanyakan sel limfosit, yaitu satu sel yang akan menjadi sistem pertahanan tubuh kita. Kemudian yang berikutnya, diet. Diet dengan nutrisi yang baik dan adekuat, tentu saja seimbang sesuai dengan kecukupan atau kebutuhan tubuh, itu akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sudah banyak penelitian yang menjelaskan bahwa individu yang kekurangan gizi akan lebih rentan mengalami infeksi dibandingkan individu dengan gizi yang cukup. Defisiensi seng misalnya, selenium, tembaga, asam folat, dan vitamin-vitamin seperti A, B, C, D, dan E diketahui dapat mengurangi sistem imun tubuh. Sehingga asupan makanan sehat seimbang yang mengandung banyak buah-buahan dan sayuran penting untuk sehari-hari. Bagaimana dengan konsumsi multivitamin? Konsumsi multivitamin setiap hari sebenarnya tidak dianjurkan,
jika vitamin dan mineral sudah kita dapatkan dari asupan makanan sehari-hari. Namun, jika dipikirkan asupan tadi kurang, maka pemberian multivitamin dapat dipertimbangkan. Yang berikutnya adalah hindari merokok. Merokok berhubungan dengan timbulnya berbagai macam penyakit seperti penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, dan penyakit jantung koroner. Merokok dapat menyebabkan menurunnya fungsi sistem imun baik yang non-spesifik maupun yang spesifik. Jadi, sel imun yang spesifik tadi itu dipengaruhi oleh merokok. Jadi, sel-sel yang membantu tubuh untuk menangkap virus, bakteri, atau jamur, dan kemudian munculnya kekebalan tubuh, itu akan menurun bila kita merokok. Merokok juga akan menyebabkan kerusakan saluran nafas seseorang, sehingga menyebabkan semakin rentan, mudah infeksi saluran nafas. Yang berikutnya, tentu saja kurangi stres psikologis. Stres psikologis jangka panjang dapat menyebabkan menurunnya sistem imun. Stres psikologis kronis mempengaruhi aktivitas beberapa sistem termasuk aktivitas hipotalamus, pituitary adrenal, dan sistem saraf simpatetik. Nah, jalur ini akan mempengaruhi peningkatan hormon, yaitu hormon stres, kortisol, dan katekolamin yang berhubungan dengan fungsi imun. Peningkatan hormon ini dapat mempengaruhi jumlah sel darah putih pada sirkulasi darah manusia. Jadi, kalau stres kita meningkat, tidak dimanage dengan baik, kortisol dan epinefrin akan meningkat, jumlah sel darah putih pada sirkulasi tubuh kita akan menurun, sehingga kita tahu sel darah putih berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh, maka penyakit akan mudah datang, terutama penyakit infeksi. Berikutnya tentu saja adalah latihan fisik teratur. Latihan fisik merupakan salah satu pilar hidup sehat, sama seperti diet. Latihan fisik juga berperan menjaga sistem imun dan kesehatan. Apa yang ditingkatkan kalau kita teratur melakukan latihan fisik atau olahraga, maka semua sistem imun kita itu akan menjadi lebih baik. Berikutnya adalah hindari minum alkohol. Minum alkohol dapat menurunkan fungsi sistem imun menjadi turun dengan menurunnya pembentukan makrofag, neutrofil, dan limfosit. Makrofag, neutrofil, dan limfosit ini sangat penting dalam berperang memerangi tubuh, memerangi virus, bakteri, maupun jamur. Dan jangan lupa vaksinasi. Vaksinasi juga harus atau seharusnya itu dilakukan oleh orang dewasa. Bahkan ada beberapa vaksin yang dianjurkan pada orang tua agar terhindar dari penyakit. Vaksin influenza misalnya dan pneumonia atau radang paru akut untuk individu dengan penyakit jantung koroner dan penyakit cerebrovaskuler seperti stroke itu sangat disarankan diberikan kepada mereka agar tidak kambuh penyakitnya. Demikian juga pada orang-orang tua yang berusia 60 tahun ke atas, vaksinasi influenza dan pneumonia ini juga disarankan untuk mencegah penyakit atau tertularnya penyakit flu dan radang paru akut. Dan tentu saja jangan lupa jaga kebersihan, mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin, mandi dengan frekuensi minimal 2 kali sehari untuk menjaga kebersihan tubuh dan mikroorganisme.
Selain itu, jika mengkonsumsi makanan seperti daging misalnya, maka masak dengan kematangan yang baik. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat, salam Padmanaba, selamat ulang tahun ke-78 hidup Padmanaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain faktor yang ditentukan oleh Tuhan, kita berusaha agar usia semakin panjang seperti orang di atas. Usaha sedini mungkin dengan pola hidup sehat semakin akan menentukan ketahanan tubuh untuk meraih usia panjang. Barangkali melalui komunitas alumni Padmanaba ini kita bisa bersama-sama meraihnya, termasuk acara kumpul-kumpul ini, untuk memainkan semangat berjogging bersama, bersepeda bersama. Itu misalnya. Dan tentu saja kita mesti memperhatikan petunjuk yang berlaku, yang berkenaan dengan kesehatan masyarakat setempat. Ingat, kita masih dalam masa pandemi. Mari kita bersama-sama berusaha mencapai umur yang panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.